Hari itu di sekolah, Selin berusaha menghindari Sean. Meski pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang Lin, ia merasa lebih baik menjaga jarak daripada terjebak dalam drama yang tidak ia pahami. Sean di sisi lain terus mencari cara untuk berbicara dengan Selin. Ia tahu bahwa jika masalah ini tidak segera dijelaskan, kesalahpahaman akan semakin besar. Ketika Selin sedang berjalan menuju kelas, Sean berhasil menemukannya di lorong. "Selin, kita perlu bicara," kata Sean dengan nada mendesak. Selin berhenti, tetapi tidak menoleh. "Kalau ini tentang tugas, aku sudah menyelesaikan bagianmu." "Ini bukan soal tugas," jawab Sean. "Ini soal Lin. Aku tahu kamu salah paham kemarin." Selin akhirnya menoleh, tatapannya dingin. "Aku tidak salah paham. Kamu bebas melakukan apapun dengan siapapun. Itu bukan urusanku." Sean menghela napas, frustrasi. "Selin, dia nggak ada hubungannya dengan aku sekarang. Lin hanya bagian dari masa laluku, dan aku nggak peduli lagi padanya." "Kalau begitu, kenapa dia bertingkah seperti itu?" Selin menantangnya. "Karena dia Lin," jawab Sean dengan nada kesal. "Dia suka mengontrol orang lain, dan dia pikir dia masih punya kekuasaan atas aku. Tapi dia salah." Selin memandang Sean sejenak, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. "Kalau begitu, buktikan. Jangan biarkan dia membuat kekacauan lagi." Sean tersenyum tipis. "Percaya sama aku, Selin. Aku nggak akan biarkan dia mengganggu kita." Kata-kata itu membuat hati Selin sedikit lebih tenang, meskipun ia masih merasa ragu. Sementara itu, Lin tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Sean telah berubah, dan ia penasaran apa yang membuatnya begitu berbeda. Dalam pikirannya, semua ini pasti ada hubungannya dengan Selin. "Selin, ya?" gumamnya sambil menggulir media sosial sekolah. Ia menemukan akun Selin dan mulai mempelajari siapa gadis itu. Di balik senyumnya yang manis, Lina sudah menyusun rencana. Ia tidak suka kalah, terutama dari seseorang seperti Selin yang menurutnya tidak selevel dengannya. "Kalau Sean benar-benar peduli padamu, kita lihat sejauh mana dia bisa bertahan," kata Lin pada dirinya sendiri. Malam itu, Sean mengajak Selin untuk bertemu di sebuah kafe kecil di dekat sekolah. Meski awalnya ragu, Selin setuju karena ia ingin mendengar penjelasan lengkap Sean. "Terima kasih sudah datang," kata Sean saat Selin duduk di depannya. "Aku hanya ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan," jawab Selin singkat. Sean menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku dan Lin dulu pernah dekat, lebih dari sekadar teman. Tapi dia manipulatif. Dia suka bermain dengan perasaan orang, termasuk aku. Waktu aku sadar siapa dia sebenarnya, aku memutuskan hubungan itu, tapi dia nggak pernah benar-benar pergi." Selin mendengarkan dengan seksama, meskipun ada sedikit rasa sakit di dadanya mendengar bahwa Sean pernah punya hubungan istimewa dengan Lin. "Kenapa kamu nggak pernah cerita sebelumnya?" tanya Selin. "Karena aku pikir itu nggak penting," jawab Sean jujur. "Aku nggak mau membawa masa lalu itu ke hidupku sekarang, terutama setelah aku bertemu kamu." Selin terdiam. Hatinya mulai melunak. Kata-kata Sean terdengar tulus, tetapi ia tahu bahwa Lin tidak akan menyerah begitu saja. Ketika mereka hampir selesai berbicara, pintu kafe terbuka dan Lin masuk dengan percaya diri. Ia langsung melihat Sean dan Selin duduk bersama, dan senyumnya melebar. "Sean," panggil Lin dengan nada ceria palsu. Sean menghela napas, sementara Selin memalingkan wajah, mencoba menghindari konfrontasi. "Aku nggak tahu kalian ada di sini," kata Lina sambil duduk di meja mereka tanpa diundang. "Apa aku mengganggu?" "Len, apa yang kamu mau?" tanya Sean, suaranya penuh dengan ketidaksabaran. "Aku hanya ingin berbicara," jawab Lane dengan nada polos. Ia lalu menoleh pada Selin. "Jeti, kamu Selin, ya? Aku dengar banyak tentang kamu." Selin merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Dengar apa?" "Ah, hal-hal kecil saja," kata Lin sambil tersenyum. "Kamu sepertinya cukup menarik. Aku harap kamu bisa menjaga Sean dengan baik. Dia bisa sulit diatur. Kamu tahu." Sean berdiri dari kursinya. Tatapannya penuh kemarahan. "Lin, cukup. Pergi sekarang juga." Lin berdiri, tetapi masih dengan senyum lisiknya. "Baiklah,
Aku pergi. Tapi kita akan bertemu lagi, Celine. Setelah Lin pergi, Sean kembali duduk dengan frustrasi. Aku minta maaf soal itu. Dia memang selalu tahu cara membuat semuanya lebih rumit. Celine hanya mengangguk. Tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya Lin inginkan? Dan seberapa jauh dia akan pergi untuk menghancurkan hubungan mereka? Suatu siang di kantin, Celine sedang menikmati makan siangnya sendirian. Tiba-tiba Lin muncul dan duduk di seberang meja tanpa diundang. "Hai, Celine," sapa Lin dengan nada ramah yang palsu. Celine menghela napas pelan. "Ada yang bisa aku bantu, Lina?" "Ah, aku cuma ingin ngobrol," kata Lina sambil memainkan rambutnya. "Aku suka cara kamu bekerja sama dengan Sean. Kamu terlihat sangat serius." "Terima kasih," jawab Celine datar, berusaha tidak terpancing. "Tapi kamu tahu, kan, Sean itu bukan tipe yang suka serius." Lin menambahkan, senyumnya mulai berubah lisik. "Dia berubah-ubah, Celine. Jangan terlalu percaya padanya." Kata-kata itu membuat hati Celine berdegup lebih kencang. Namun, ia tahu Lin hanya ingin memprovokasi. "Terima kasih atas peringatannya," jawab Celine dingin. "Tapi aku rasa aku tahu siapa Sean yang sebenarnya lebih baik daripada kamu." Lin tertawa kecil. "Oh, kita lihat saja nanti." Dengan itu, Lin pergi, meninggalkan Celine yang merasa cemas meskipun ia tidak ingin menunjukkannya. Setelah kejadian itu, Mia yang sering memperhatikan situasi mendekati Celine di kelas. "Kamu harus hati-hati, Celine," katanya pelan. "Hati-hati soal apa?" tanya Celine, bingung. Mengenai Lin, dia itu licik dan dia nggak suka kalah. Kalau dia sudah menargetkan sesuatu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Celine mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi aku nggak mau terjebak dalam permainan dia." "Itulah masalahnya," lanjut Mia. "Lane nggak butuh izinmu untuk bermain. Dia akan menyerang dari mana saja." Kata-kata Mia membuat Celine semakin waspada, meskipun ia mencoba untuk tetap fokus pada tugas dan hubungannya dengan Sean.